Pokoknya harus tahu baru nonton. We all came out to Montreux on the lake Geneva so line. Tapi ada juga yang langsung begini. Mikir nggak jadi gubernur? Serius? Iya. Dari jauh udah langsung kayak gitu? Iya. Jadi sudah adakah dari partai arahannya? Nah, itu tadi lagu Menghitung Hari. Lagunya Krisdayanti, ciptaannya... Kita kasih tepuk tangan dulu. Makasih Pak Ganjar. Oh, ternyata musisi berat nih. Musisi berat. Musisi berat tuh saya berat banget ini. Iya, ini berat banget. Ini yang berat. Oke, ya. Aku duduk Mas ya. Duduk, monggo. Ya. Kok saya monggoin ya? Ini rumahnya Pak Ganjar padahal. Tadi tuh lagu Menghitung Hari, tahu ya? Tahu ya pasti ya? Iya. Lagunya Krisdayanti. Krisdayanti, iya. Suka? Suka? Suka banget. Suka. Yang ini? Bisa nggak Pak? Menghitung hari, detik demi detik. Udah deh. Saya aja nggak amatiran jadinya. Kenapa saya mainin lagu Menghitung Hari? Karena kita lagi menghitung hari kan. Walaupun Pilpres masih Februari, tapi sudah bisa menghitung hari ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Mas, sehat. Sehat ya? Lagi repot, keliling-keliling? Enggak, Serius? biasa aja. Biasa aja? Iya. Saya susah loh cari jadwalnya Pak Ganjar, luar biasa. Enggak, tinggal Anda lihat datang. Mm-mm. Kalau tidak libur, biasanya saya ada di Jawa Tengah kan itu hari kerja. Tapi kalau hari libur, saya agak memastikan pasti keluar. Itu dia. Kalau hari kerja pasti lagi melayani, ya kan, sebagai gubernur. Iya, Tapi iya. kalau weekend, saya berarti sekarang keliling terus weekend. Ya, weekend, ya hari libur, kita coba untuk konsolidasi lah. Karena setelah penetapan dari Bu Mega itu, saya diminta untuk konsolidasi ke partai-partai. Jadi kita keliling, menyapa kawan-kawan. Kemana aja? Ya, baru 3 tempat di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, kemarin di Sulawesi Utara. Masih 3, masih panjang perjalanan, tapi udah capek belum? Enggak lah, biasa saja. Saya kan udah 4 kali ikut model pemilu seperti ini. 2 kali jadi anggota DPR RI, 2 kali jadi gubernur. Biasa saja. Tapi kalau waktu DPR RI kan wilayahnya hanya di wilayah Jawa Tengah ya, waktu itu mewakilinya ya. Iya, Jadi iya. kelilingnya lebih dikit gitu wilayahnya. Itu kan hitung-hitungan Anda. Ternyata setiap kecamatan Ada tambahannya, ada tambahannya. Tambahannya apa? Saya kan jadi jurkam nasional. Jadi ikut Waktu keliling. Pilpres Pak Jokowi kita ikut. Waktu Bu Mega maju kita juga ikut gitu ya. Jadi jadi jurkam nasional sudah sering. Pilkada, pilkada kemarin ya, saya ditugaskan di beberapa tempat di provinsi. Sebenarnya sama aja. Weekdays kerja, weekend keliling. Capek, terus ngapain biasanya healingnya? Enggak, kalau saya tiap hari ya jaga kondisi lah. Biasanya Olahraga? Betul, ditemani istri tiap hari lari. Lari? Lari. Sepedahan jalan masih? kaki. Sepedaan agak off dulu. Patah tulang. Iya, Waduh, ada tandanya. ada tandanya. Jadi Itu- ini setahun ini mestinya sudah dicopot Pen. pennya. Tapi belum. Tapi belum. Kalau musik masih mendengarkan sering. Ya terakhir nonton God Bless, nonton di Paropal di Solo. Solo. Nemenin Pak Jokowi juga tuh ya? Iya, coba aja. Aduh, seru banget ya. Saya mau kasih challenge nih ke Pak Ganjar. Nebak lagu. Oke. Bener ya? Oke. Saya mainin melodinya, nanti Pak Ganjar menebak kira-kira ini lagu judulnya apa gitu. Oke. Oke. Lagu yang pertama, kita tebak lagu. Iya. Tahu nggak lagu ini, Mas? Kok ketawanya gitu? Enggak nanti aku langsung tahu. Kenapa? Lagu ini penciptanya saya datengin ke rumahnya. Oh ya? Ya, Aduh. penyanyi yang mempopulerkan ketemu saya. Mm-mm. Terus kemudian yang bikin terharu adalah
kok semua nyanyiin lagu saya ya? Masuk hotel nyanyi, pejabat nyanyi, semua nyanyi. Jadi ojo dibanding di ini. Terlalu mudah sepertinya. Oke, kita ke lagu yang kedua. Ini sih harusnya paham banget kalau yang ini. Itu mestinya gini. Harusnya pakai gitar ya? Pokoknya harus tahu baru nonton. We all came on to Montreux on the lake Geneva line to make a record with a mobile. We didn't have much time. Luar biasa. Dan judulnya adalah Smoke on the Water. Smoke on the Water dari Deep Purple. Itu waktu SMA. Oke, lagu berikutnya ini lagu lawas banget, tapi ini semua orang harusnya tahu juga sih. Tahu juga dong pasti. Pasti, Ini legend. wilayahnya Pak Ganjar juga dia. Itu legend dan yang menarik 2 kali saya menyanyikan ini tahu nggak bersama siapa? Sama siapa? Mas Tok, Guntur Soekarno Soekarno Putra. Putra. Berdua. Berdua, 2 kali saya nyanyi. Satu di depan Bu Mega waktu Jokowi JK kalau nggak salah. Oke. Yang kedua pada saat acara apa sih? Kalau di atau Master ulang tahun ya. Oh, ulang tahun. Oke. Gesang, Bengawan Solo. Lagu yang keempat. Ini juga harus tahu nih. Nggak tahu. Harusnya pakai gitar juga nih. Salah ya main melodinya. Iya. Mestinya pakai Oke, gitar oke, dong. pakai gitar coba ya. Oh, ya. Oke. Nah, jadi ada sejarahnya. Dulu waktu kita SMA mau nonton di Purple itu nggak pernah bisa. Tentu mahal, saya bukan dari orang kaya. Dan waktu itu ada julukan di Purple Indonesia, God Bless. Itu idola. Lumayan lah ya, Lumayan. di Purple belum, dapatnya God Bless dulu. Dan God Bless itu hampir karakter musiknya dari Mirip, gitarnya ya? Ian Antono itu udah speed gitar gitu ya. Itu legend sih. Iya, jadi ya semut hitam, terus kemudian waktu itu yang agak mendayu itu God Bless lama, Huma di atas bukit. Itu God Bless luar biasa. Lagu terakhir, ini lagu juga fenomenal sih, nggak tahu nih Mas Gendel tahu atau enggak ya. Saya pakai mulut aja lah. Sungguh nggak masuk itu. Nggak ngerti saya apa itu. Amatir soalnya tangannya nggak bakat. Udah nggak ngerti aja lah. Lagunya Denny Caknan. Oh, Denny Caknan. Denny Caknan tahu ya. Akhirnya tahu ya. Mohon maaf ya. Terus jadi batukan. Nanti batuk dia. Lost Dog. Lost Dog. Suka lagu itu ya. Itu tadi dari 5 soal berarti benar 4. Boleh tepuk tangan. Boleh lah ya. Makasih. Oke. Nah, ini ngomongin tebak-tebakan. Ini ternyata banyak banget yang penasaran yang Apa tuh? akhirnya ditebak-tebakan. Ngomongin soal bakal calon wakil presiden untuk Pak Ganjar. Pada nebak si Anu deh kayaknya si ini deh kayaknya. Nah, ini mumpung ketemu sama orangnya, saya mau nanyain. Kan sering dijawab ya. Ya. Tunggu partai. Jadi sudah adakah dari partai arahannya? Belum ada. Justru antar partai sekarang sedang bernegosiasi. Saya kira fatsunnya adalah partai pengusung kemudian berbicara. Nanti calonnya diajak. Maka sebenarnya kami ini manten yang akan ditemukan dengan pasangannya. Nah, orang tua berembuk. Orang tua berembuk. Kamu pilih yang mana kira-kira? Atau ini ada dari orang tua bagaimana? Nah, kalau politik biasanya yang kedua. Yang kedua ini, ada calon-calon ini, kamu bagaimana? Ya pengalaman lah. Gitu ya? Presiden-presiden sebelumnya kan. Ya Pak Jokowi 2 kali juga sama begitu. Nah, proses ini yang sekarang lagi berlangsung, maka saya memang berharap agar intensitas komunikasi antar pimpinan partai ini segera bicara.
tentu saja ketika intensitas sudah ada, siapa yang akan bekerja sama untuk mengusung secara bersama-sama capres dan cawapres. Nah disitulah saya kira nanti saya akan ikut bicara. Oh, jadi yang katanya semua itu nanti nunggu arahan, dipilihin itu nggak benar. Jadi nanti akan Pak Ganjar akan juga ikut Oh pasti, rembukan, pilih yang mana. masa kemudian ya kamu sama ini enggak, dan tipe. Bukan perjodohan ya, ta'aruf ini ya modelnya. Bahwa kemudian di situ akan ada adjustment ya pasti terjadi. Jadi Oke. artinya ya sekarang 2 partai yang sudah bekerja sama, sebentar lagi juga saya akan ada yang masuk lagi begitu ya. Pasti antar ketua umum akan bicara lah. Mau milih yang kayak gimana? Ada 2 hal yang saya sampaikan ke publik. Yang pertama mesti satu visi ya. Yang kedua punya nilai yang sama. Visinya Pak Ganjar apa emang? Ya tentu saja konstitusi sudah kok menyampaikan. Bagaimana kemudian kesejahteraan ini mesti dilakukan, tapi agak klise. Tapi kalau kita bicara lebih detail tentu apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi itu mesti tuntas. Oh, oke. Tuntas. Dan untuk menuntaskan itu tidak bisa dengan cara yang biasa. Ini harus dengan cara luar biasa dan cepat. Sehingga seluruh sektornya itu akan bisa bareng itu bergeraknya, rampak barisannya sama. Sehingga kalau kita melihat dunia luar sedang berubah, posisi Indonesia akan menentukan, maka di beberapa sektor kita mesti take a lead. Ya Pak Jokowi umpama memulai kemarin dari hilirisasi. Mungkin yang perlu dibereskan sekarang industrialisasinya. Industrialisasi tidak hanya kita bicara tadi itu hilirisasi sudah selesai ya, beres enggak. SDM-nya juga siap. Barang-barang yang menjadi setengah jadi ini mesti dijadikan. Nah ini dengan SDM yang unggul, partnership yang bagus, menurut saya itu kita akan lead di banyak sektor. Keluarga seperti apa dukungannya ketika akhirnya dicapreskan? Ya keluarga ya mengikuti saja karena saya 4 periode di jabatan publik ya, 2 di DPR, 2 di gubernur begitu. Mereka sebenarnya sudah paham, hanya memang mereka tahu bahwa ini tentu pekerjaan yang jauh lebih besar. Kalau saya ke istri saya ya ini suamimu diminta untuk itu. Jadi dia tahu bahwa oh ya kok suamiku itu bukan minta-minta itunya. Dia ditugaskan, diperintahkan untuk itu. Kalau anak saya makin dia dewasa dia lebih tahu gitu. Jadi kalau saya ngomong sama anak saya kira-kira ngomong antara 2 laki-laki dewasa. Oh gitu. Oh gitu. Tapi apa ada rasa protes-protes gitu nggak? Nah, no, dia ngerti persis, dia tahu, dia bisa mengikuti dan dia anak yang mengikuti perkembangan jauh lebih pintar dari bapaknya gitu. Begitu? Membacanya lebih banyak Oh, ya. oke. Achievement dia lebih bagus begitu ya. Dan ini yang saya support dia gitu. Kayaknya boleh deh ngecek seperti apa sih dukungannya Mas Alam ke Bapak. Kita coba. Boleh ya? video call ya? Kita coba ya. Boleh. Tapi kalau nggak nyambung, Aduh, harus nyambung maaf sih ya. kalau Bapak yang nelpon mah ya. Oke. Ntar. Kita coba. Moga-moga sih Mas Alamnya di Singapura lagi tanding ya. Dia nggak tanding sih, dia manajer aja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Mudah-mudahan nyambung. Moga-moga rezeki saya ya, ngobrol sama Mas Alam. Iya. Nyambung. Ya. Alhamdulillah. Nyambung. Assalamualaikum. Aduh. Nilam, kita lagi ngobrol dengan tim SCTV. Ini ada Mas Dharma. Gimana itu? Lombanya gimana? E-sportnya udah mulai? Belum, baru besok kita jadi mulai ini. Oh, tadi siang. Udah persiapan sekarang? Udah. Oke, ini belakang ayah ada penampakan nih. Hai, Mas Mas Dharma, Alam. ya. Kenalin, salam kenal ya. Saya Dharma, lagi ngobrol sama ayah. Tadi saya tuh nanya-nanya gimana sih keluarga pada dukung nggak? Kan ayah jadi capres. Aku mau nanya langsung nih ke Mas Alam. Protes nggak ayah jadi petugas, mendapatkan tugas baru ya? Mendapatkan tugas baru jadi capres. Ya, nggak protes lah. Bapak kalau anaknya juga dikasih tugas dari dosennya kan ya nggak protes. Oke, jadi Ya nggak protes. Dan juga kebebasan Bapak kan juga dilindungi sama konstitusi juga. Jadi ya, saya sebagai anak ya udah gitu. jawabnya udah kayak bapak ya. Jawabnya udah kayak ayah ya, politis banget ya.
Tapi apa karena udah keseringan ditinggal sama ayah, sama ibu, jadi akhirnya dia ya udahlah Pak, terserah aja lah gitu. Ya enggak sih, kan lebih ke apa ya, bapak punya kesibukannya sendiri, saya di kesibukannya sendiri, masing-masing nggak bisa saling berbeda satu sama lain lah, karena kan juga setiap orang punya haknya kan. Jadi yang bisa kita lakukan sebagai keluarga juga ya saling support aja satu sama lain atas apa yang diinginkan, atas apa yang ditujukan, dan juga mungkin atas apa yang kesibukannya sehari-hari gitu. Itu sih kuncinya ya, biar nggak saling protes. Jadi biar ayah nggak protes juga ya, Iya. kalau Alam bagi-bagi sampai Singapura ya. Jadi sebenarnya dia sendiri juga sudah Sering bergiat-giat seperti meninggalkan itu. ayah dan ibu ya. Gitu. Mas Alam, satu lagi mau nanya deh. Ini teman-teman banyak yang heboh nggak waktu Bapak akhirnya jadi capres? Ya sebenarnya kalau teman-teman biasa sih, malah lebih banyak ke teman-temannya bapak ya itu. Oh gitu. Kalau teman-teman kampus gitu nggak apa, santai-santai aja. Ya paling aja ngobrol tipis-tipis lah, tapi kalau yang heboh wow gitu enggak. Ada yang nitip pesen nggak buat ayah? Titip pesan ya. Pesan ya? Kemarin aja yang bilang sejauh ini mungkin ada banyak hal yang perlu diperbaiki dan juga mungkin perlu banyak yang difokusin. Intinya kalau misalnya nanti ada amanah atau kayak gimana, tetap semua masyarakat harus senang. No, semua masyarakat harus senang. Dicatat ya, Pak Ganjar. Pesan dari temennya Alam. Oke. Sukses ya buat lomba e-sportnya. Semoga bisa mewakili ke SEA Games, Asian Games juga nih timnya nih. Terima kasih loh. Maaf ya mengganggu. Oke Lam ya. Makasih ya Lam ya. Sukses salam buat timnya. Ya. Doain sukses ya. Waalaikumsalam. Dukungannya udah ketahuan ya, asalkan pokoknya udah tahu masing-masing punya hak. Jadi itu kencang banget loh ya, itu statement banget sih. Bapak terserah mau ngapain, saya juga punya hak. Ya, saya sendiri kadang-kadang merasa berdosa pada keluarga saya. Berdosa. Iya, karena banyak saya tinggal, maka kadang-kadang ya quality of time itu penting ya, ketemu gitu ya, terus kemudian ngobrol bareng gitu. Nah itu agak jarang, maka seringkali saya coba cari waktu, Lam kosong nggak ya? Mau jalan nggak? Jalan itu maksudnya di dalam kota aja atau pergi kemana gitu? Pergi ke saya pernah merancang untuk sedikit liburan agak lama. Kita pengen sepedaan waktu itu. Yuk kita piknik keluar, tapi kita sama olahraga ke beberapa negara. Terus kemudian udah kita siapin. Dan nggak jadi. Dilala ada acara lain pasti. Kalau sama bundanya Mas Alam, Iya. Mbak Ati, apa sih biasanya ngobrolnya curhat-curhat gitu nggak? Setelah keliling capek, aduh tadi ada ini, tadi ada itu. Masih sering kayak gitu curhat-curhat? Saya? Nah. Oh iya, kalau istri saya banyak tanya. Ya terakhir-terakhir dia menjadi pengamat politik lah. Padahal biasanya dia apolitis. Gitu ya? Istri saya itu kan anak politisi, Mm-mm. yang juga kiai. Betul. Jadi, Paham pasti ya. dia paham, dia biasa, cuman ya begitu sekarang melihat situasi seperti ini, dia jauh lebih hati-hati, banyak bertanya, ngelihat statement gitu. Kalau Pak Ganjar pasti udah lah, secara mental segala macam pasti udah siap ya Iya, untuk iya. tugas yang satu ini. Menyiapkan keluarga seperti apa? Ya seperti itu, jadi mereka sudah tahu apa konsekuensinya, konsekuensi logis dari pencapresan ini. Kalaulah kemudian seperti anak saya tadi, kalau amanah itu diberikan, tahu dong bagaimana mesti mensikapi. Membuat semua orang senang itu kan tidak gampang. Betul. Maka kalau kemudian umpama saya bertemu banyak orang, daripada saya ketemu sendiri, saya ajak aja keluarga. Kan ketemunya bareng-bareng jadi. Tapi itulah masyarakat, itulah rakyat yang kadang-kadang mereka butuh perhatian, mereka butuh ruang ngobrol dan sebagainya. Itu yang mereka, anak istri saya mesti tahu. Oke. Menarik nih obrolannya, tapi agak kedinginan aku di sini ya, di bawah AC, makanya tadi agak mainnya agak oke. Ngeles aja. Kita agak keluar yuk, Mas. Boleh? Kita keluar kayak agak-agak cari udara segar kali ya? Boleh? Boleh ya? Kita jalan sana ya. Saya mau keluar dulu, kita agak lanjutin obrolan di segmen berikutnya, tetap di Point of View. Tapi ada juga yang langsung begini, mikir nggak jadi gubernur? Serius? Iya. Dari jauh udah langsung kayak gitu? Iya.